Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Detik Sumsel dimanapun Anda berada. Hari ini kita kedatangan tamu yang cukup spesial, Kepala BNN Provinsi Sumatera Selatan, Brigjen Pol Hisar Sialagan. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas Edi. Selamat siang, sahabat Detik Sumsel dimanapun berada. Siap. Apa kabar, Pak? Luar biasa. Jadi ini satu kehormatan ini Detik Sumsel hari ini didatangi salah satu jenderal. Sama-sama, saya juga merasa terhormat diundang di Detik Sumsel untuk mungkin berbagi informasi dengan Detik Sumsel dan sahabat Detik Sumsel sekalian. Siap. Pak Brigjen, berdasarkan data nasional ya, Sumatera Selatan kini menempati peringkat kedua provinsi kini atau sudah berlalu ini kira-kira Pak Brigjen. Jadi menempati posisi kedua. Deman narkotika tertinggi di Indonesia. Apakah menjadi akar persoalan utama di balik tingginya permintaan ini dan bagaimana strategi besar BNN Sumsel untuk menekan angka tersebut? Terima kasih Mas Edi, sahabat Detik Sumsel sekalian. Informasi ini sering saya kemukakan. Ini berdasarkan survei tahun 2020. Survei tahun 2020 itu setiap tahun atau 2 tahun sekali sesuai dengan mungkin anggaran yang diterima oleh BNN. BNN melakukan survei prevalensi. Prevalensi itu artinya berapa banyak pemakai aktif dalam suatu masyarakat. Untuk data 2021 prevalensi nasional Indonesia itu berada di 1,9%. 1,9. Itu dari Sabang sampai Merauke, dari Nianga sampai Pulau Rote, seluruhnya rata-ratanya. Kemudian pada tahun 2023 dilakukan survei lagi 3 tahun kemudian, surveinya menunjukkan penurunan di angka 1,7%. 1,7% itu kalau dikalikan dengan jumlah penduduk Indonesia 270 juta, itu ada di angka 3,3 juta. Saudara-saudara kita, warga negara Indonesia yang masih bergelut dalam kecanduan atau penyalahgunaan narkotika. Nah, yang dikatakan kita menduduki peringkat kedua itu adalah survei terakhir. Jadi kemarin saya disampaikan itu kan survei sudah lama. Ya betul, surveinya sudah lama tahun 2020. Tetapi 2020. Mas Edi, survei terakhir yang meneropong sampai di tingkat provinsi dan di ranking itu memang terakhir tahun 2020. Yang menunjukkan data nomor 1 adalah Sumatera Utara dengan tadi kalau saya bilang rata-rata nasional 1,7 di tahun 2023, rata-rata di provinsi tertinggi 6,5%. Artinya di Sumatera Utara itu setiap 1000 penduduk ada 65 yang jadi pecandu. Ranking 2-nya, urutan keduanya yaitu Sumatera Selatan dengan prevalensi 5%. Masih berlipat-lipat dari prevalensi nasional. Artinya 5% itu artinya dari 1000 masyarakat Sumsel ada 50 orang yang jadi pecandu narkoba. Kira-kira cukup banyak Pak Brigjen. Cukup banyak. Kalau kita kalikan lagi jumlah penduduk Sumsel pada saat survei itu dilakukan tahun 2020 sekitar 8,7 juta. Itu berkisar 435.000 jiwa. Kira-kira apakah itu parah? Saya bilang sangat parah. Sangat parah. Dan itu kita harus menjadi ketakutan kita, kekhawatiran kita, apa yang harus kita lakukan, itu yang harus dipikirkan. Dan ini saya selalu sampaikan, ini jangan anggap ini sesuatu yang biasa saja atau normal. Ini seharusnya menjadi sinyal kuat, tanda bahaya, dan kita harus berbuat, Mas Edi. Siap. Kalau kondisi terkini? Sampai tahun 2020, survei yang dilakukan hanya survei prevalensi nasional.
Makanya waktu saya sampaikan itu, oh itu kan data lama Pak. Faisal, itu kan data lama Pak. Bukan data lama, itu data terakhir. Data terakhir. Setelah data itu yang meneropong sampai tingkat provinsi, ya tahun 2020. Kalau kita mau bekerja berdasarkan data, mau nggak mau kita masih pakai data itu karena itu data terakhir yang meneropong sampai di tingkat provinsi. Setelah itu tahun 2021, tahun 2023 itu hanya meneropong sampai cuma tingkat nasional. Tidak meneropong di tingkat provinsi. Jadi kita tidak punya data lain. Siap. Ya, data itu yang punya anggaran pada saat dilaksanakan itu yang punya anggaran BNN. Tetapi setiap survei itu harus dilaksanakan oleh BRIN. LIPI atau BRIN, dulu LIPI, sekarang BRIN. Metodologi dan sebagainya itu yang menentukan mereka. Kemudian kita juga melibatkan BPS untuk mengambilan sampel random. Jadi otoritas dalam penelitian itu BNN tidak bisa mengintervensi. BNN sebagai yang punya anggaran hanya menentukan apa yang kita ingin tahu. Siap. Kita konsultasikan dengan BRIN, nanti BRIN yang menyampaikan, merancang metodologinya. Dan untuk pengambilan sampel kita nggak bisa misalnya jangan diambil di sampel di situ, nanti jadi tinggi, nggak bisa. Mereka sudah punya metode sendiri untuk mengambil sampel dan mereka tidak mau diintervensi. Jadi sepahit apapun data yang mereka berikan, ya kita terima data itu. Nah kebetulan Sumsel ada di urutan nomor 2. Kira-kira karena apa itu Pak Brigjen bisa tinggi di salah satu provinsi itu? Kenapa? Terutama di Sumsel sendiri ini. Ya mungkin banyak faktor. Kalau kita bicara dulu misalnya, kenapa dulu narkoba tahun 80-an itu tidak ada? Ya mungkin kalau ada pun hanya ganja. Atau mungkin pil, obat keras, koplo dan sebagainya. Itu juga tidak terlepas dari meningkatnya perekonomian masyarakat. Daya beli masyarakat itu semakin kuat. Dan itu diteropong dan diidentifikasi oleh para bandar. Artinya masyarakat yang punya kemampuan daya beli, pasar narkoba akan masuk ke sana. Makanya kalau misalnya jawab kenapa di sini kok meningkat, ya karena memang daya belinya ada. Dulu kalau masuk pun mungkin tidak mampu masyarakat beli. Makanya kalau dalam kriminologi ada kata-kata crime is a shadow of civilization. Jadi kejahatan itu adalah bayang-bayang peradaban. Jadi semakin maju juga kejahatannya. Yang perlu kita antisipasi, para sindikat narkoba itu akan menggunakan semua cara untuk bagaimana marketing barangnya. Mereka akan pakai bahasa-bahasa yang kira-kira tujuannya hanya untuk bagaimana barang yang mereka perdagangkan, narkoba, dalam peredaran gelap narkoba, bisa laku. Karena mereka hanya melihat bisnis. Mereka tidak pernah pikirkan keselamatan masyarakat, bagaimana masa depan masyarakat, mereka tidak pernah peduli. Mereka hanya peduli keuntungan sebesar-besarnya, masyarakat hancur pun mereka tidak akan pikir. Di beberapa, mereka kan pakai narasi dengan konteks misalnya ini narkoba untuk produktivitas. Itu mereka masuk kepada para pekerja di perkebunan, pertambangan, nelayan. Ini narkoba untuk meningkatkan produktivitas. Kalau misalnya mereka masuk ke kampus, mereka akan pakai narasi ini narkoba untuk belajar supaya bisa melek malam. Kalau misalnya di tempat lain, mereka akan masuk lagi dengan narasi yang berbeda. Nah ini harus kita lawan dengan narasi juga. Sekarang kalau saya bilang mungkin dengan maraknya penyalahguna sampai kita ada di ranking 2 dengan persentase 5%, jauh di atas prevalensi dari rata-rata nasional. Ini saya bilang mereka sedang menang. Narasi-narasi para bandar menang di Sumatera Selatan. Kita harus sama-sama lawan. Dulu orang pakai narkoba malu-malu, sembunyi-sembunyi. Mungkin Mas Edi, sahabat Detik Sumsel sekalian bisa lihat video-video yang beredar di medsos. Bagaimana hajatan di siang hari siang hari bolong tanpa rasa malu, mungkin dengan penuh rasa kebanggaan, mengisi dengan gerakan goyang yang kita tahu bersama bahwa ini pasti goyangnya sudah goyang
menggunakan sabu dan ekstasi. Ekstasi. Dan itu tidak ada rasa malunya. Artinya nilai-nilai yang dulu kalau orang mau mungkin menikmati sabu dengan malu-malu, sekarang mungkin dengan tanpa malu-malu, bahkan sudah ada kebanggaan. Itu juga saya melihat bahwa itu narasi-narasi juga diciptakan oleh disampaikan oleh Bandar kepada yang punya hajat. Kalau misalnya tidak ada house musik dan tidak ada narkoba yang ada di sana, hajatan kamu tidak akan keren, tidak hebat. Sehingga yang punya hajat terbebani untuk bagaimana caranya ada tuh barang haram itu. Dan ternyata narasi mereka berhasil. Ya, yang perlu kita tanyakan, di kampung itu ada nggak tokoh masyarakatnya? Ada nggak tokoh pemudanya? Ada nggak tokoh agamanya? Ada nggak pemerintahannya? Kenapa diam saja? Apakah itu sudah dianggap kenormalan yang baru? Itu yang menjadi keprihatinan kita. Mungkin gitu Mas Edi. Pak Brigjen, lanjut lagi nih. Kalau narkoba ini kan sebenarnya barang bahaya ya. Itu seberapa sih levelnya, misalnya efeknya kemana? Terus ada nggak kira-kira sampai merenggut nyawa gitu, overdose dan sebagainya gitu? Untuk presentasinya sendiri gimana kalau di Indonesia sendiri? Atau di Sumsel juga? Untuk di Sumsel atau Indonesia, apalagi Sumsel ya, Indonesia, itu belum ada data bahwa yang meninggal karena narkoba itu seberapa besar. Cuman kalau di peringatan Hari Hani terakhir, Hari Hani itu Hari Anti Narkotika Internasional. Jadi tidak ada satupun negara yang berani menyampaikan bahwa negara saya bebas narkoba. Tidak ada satupun negara di dunia ini yang berani menyatakan itu. Artinya permasalahan narkoba itu permasalahan yang dihadapi oleh seluruh negara di dunia. Karena itulah setiap tanggal 26 Juni setiap tahun kita memperingati Hari Anti Narkotika Internasional. Tidak ada Hari Anti Narkotika Indonesia, Hari Anti Narkotika Amerika, tidak ada. Itu bukan perayaan, itu hari keprihatinan. Hari keprihatinan merenungkan bahwa ada 290 juta manusia di dunia ini yang bergelut dalam penyalahgunaan narkoba. Yang jadi pecandu narkoba. Dan dari 290 juta itu setiap tahunnya 500.000 manusia mati karena narkoba. Untuk data di Indonesia, apalagi di Sumsel, saya belum dapat data itu. Tapi kira-kira sebegitu parah dampak narkobanya. Kemudian apa sih yang menyebabkan seberapa parah sih akibat dampaknya? Narkoba itu kalau dalam bahasa ilmiah namanya psikoaktif. Psikoaktif substance, artinya senyawa yang membuat pikiran itu menjadi aktif. Secara umum tanpa ada pun substance atau senyawa, itu otak itu bergerak itu berdasarkan suasana, indera, kemudian hormon dan enzim yang keluar untuk kita punya perasaan bahagia atau kita punya perasaan takut, kita khawatir. Di situ kita melibatkan, kalau kita pakai narkoba, kalau seseorang menggunakan narkoba, dia akan mengizinkan bahan asing, senyawa kimia untuk masuk ke dalam otaknya. Jadi artinya otak itu sebagai susunan saraf pusat. Kalau dalam waktu lama ada senyawa asing yang masuk dan bermain meracuni otak manusia, ya lambat atau cepat tinggal soal ketahanan saja, susunan saraf pusatnya akan terganggu. Bahkan ada beberapa yang kita rehab. Kalau saya kemarin sebelum di Sumsel ini bertugas di Babel, ada seorang pemuda, itu dia sampai sudah gangguan psikis mendekati schizophrenia. Gila. Tingkat gangguan kejiwaan yang paling atas. Berarti rehabilitasi ini salah satu solusi ya, Pak Brigjen, ya, untuk menekan angka peredaran narkoba ini. Ada dua strategi BNN yang lakukan, bahwa fenomena narkoba ini setelah ditemukan sekitar mungkin mulai yang tadi saya bilang berangkatnya ekonomi Indonesia makin maju, kemudian masyarakat daya belinya makin ada, menjelang tahun akhir 90-an dan tahun 2000-an, ternyata dilihat bahwa
kalau penindakan saja tidak akan bisa mengatasi. Penindakan itu artinya kalau cuma tangkap, cita, hukum itu tidak akan bisa mengatasi. Kita harus ada upaya pencegahan, penguatan masyarakat agar masyarakat kita itu ditawari narkoba pun tidak mau. Agar masyarakat itu punya imun terhadap godaan orang untuk menyalahgunakan narkoba. Kalau kita lihat di negara misalnya tetangga kita Singapura itu prevalensinya 0,7%. Malaysia 0,8%. Tapi kita tidak usah lihat jauh-jauh ke luar negeri. Di provinsi-provinsi Indonesia, beberapa provinsi Indonesia itu lebih rendah malah dari Singapura. Misalnya di NTT itu di bawah 0,5-0,3%. Misalnya di Sulawesi Utara itu cuma 0,4 atau 0,5%. Artinya mereka bisa punya daya imun, punya daya tolak dengan narkoba. Apa? Kenapa kita tidak bisa? Kalau saya lihat, kalau kita mau riset sedikit-sedikit aja, kan sini gampang kalau pakai AI. Di mana provinsi yang tidak punya lapas khusus narkotika? Berarti di situ narkotikanya rendah. Berarti demand-nya rendah. Kerja dan upaya strategi kita yang paling susah selain penangkapan itu penangkapan biarlah itu tugas BNN, kemudian Polda, Polri, Mabes Polri, Bareskrim dengan melibatkan Bea Cukai, AFSEK semua stakeholder, Angkatan Laut kita libatkan juga. Itu oke, itu untuk menekan supply. Kalau ini adalah bisnis, kalau kita bicara supply dan demand, yang untuk menekan demand itu adalah dengan pencegahan dan para pecandu kita pulihkan sehingga yang tadinya dia beli, sekarang dia tidak beli. Demand itu turun. Kalau di suatu daerah demand-nya rendah, kalau narkobanya datang 1 kilo misalnya, dan untuk menghabiskan 1 kilo butuh 1 bulan atau 2 bulan, dia tidak akan datang lagi ke situ, dia akan cari daerah lain yang laku. Karena itulah kenapa di daerah-daerah tadi yang saya sebutkan, di provinsi di Indonesia, itu susah cari barang. Karena memang peminatnya tidak ada. Kurang minat situ. Kurang sekali. Nah, kita mau tinggal cara apa yang mereka punya, apa yang kita lihat, supaya masyarakat kita bisa seperti itu, punya daya imun. Kalau misalnya masyarakat kita sudah punya daya imun, mau berapa banyak pun narkoba itu datang ke Sumsel, tidak laku, dia akan mencari daerah lain. Ini PR besar kita. Siap. Terus apakah salah satu faktornya karena memang bandar di Sumsel juga terbilang banyak? Peredaran di sini jadi besar itu? Iya. Kalau hukum supply demand, bandar besar karena peminatnya besar. Iya, karena pasarnya besar. Jadi mana yang lebih penting? Apa kita pemberantasan, pencegahan, atau rehab? Semuanya tidak bisa mana yang penting. Semuanya penting. Semuanya harus dilakukan serampangan bersama-sama. Bagaimana upaya-upaya kita bersama Polda dan penegak hukum lain melakukan penindakan sebanyak-banyaknya, menyita barang bukti sebanyak-banyaknya, menangkap orang pengedar sebanyak-banyaknya, dan memiskinkan. Jadi standing moral kita, tangkap kurirnya, tangkap bandarnya, bongkar jaringannya, dan miskinkan. Miskinkan kita menggunakan tindak pidana pencucian uang. Kalau misalnya Mas Edi dan sahabat Detik Sumsel sekalian, beberapa waktu yang lalu di daerah Teluk Selapan, itu upaya kita untuk memiskinkan jaringan. Karena kalau misalnya kita cuma menangkap dan menahan, dia masih punya kekayaan, dia masih punya bahan bakar untuk mengoperasionalkan jaringannya kembali. Makanya standar kita adalah kalau memang ketemu, kita harus habisi. Sampai dia sudah tidak punya kekuatan lagi untuk melakukan peredaran gelap narkoba. Berarti kasus di Teluk Selapan itu kemarin ada beberapa yang disita berarti, Pak? Ya, kita gunakan TPPU, cuman kalau detail perkaranya itu ditangani oleh Direktorat TPPU di BNN RI Pusat di Cawang. Kalau kita menemukan itu biasanya kita serahkan ke pusat. Jadi yang melakukan penyidikan adalah BNN Pusat. Itu ada nggak Pak kemungkinan bandar itu tidak make?
Kalau kita pengalaman kami kalau kita menangkap bandar kurir yang 50 gram, 100 gram, kalau kita tes urin, Pak. Kalau kita tes urin pasti positif. Oh, pasti 99% positif. Tapi kalau kita udah tangkap 20 kilo, 15 kilo, tes urin negatif. Oh. Kalau sudah bandar kelas menengah dan ke atas, dia tidak pakai narkoba. Karena fokus dia bisnis. Kalau pakai narkoba, nanti kalkulator rusak, Pak. Hitung-hitungannya rusak. Iya. Nah, makanya kalau biasanya mereka mencari kaki atau kepanjangan tangan untuk kurir peredarannya, mereka cari pecandu yang masih sudah tidak punya uang. Oh, iya. Sudah tidak punya uang, tapi kebutuhan akan narkoba itu masih tinggi. Mereka akan bujuk para pecandu. Kamu kan sudah tidak punya uang, kamu mau tapi masih butuh barang, kamu jual 10, saya kasih 1 gratis. Makanya dalam kesempatan ini juga Undang-Undang 35 tahun 2009 itu memisahkan antara pecandu dengan pengedar. Kalau dia masih pecandu dan dia tidak terlibat dalam jaringan, dia tidak diproses hukum. Dia wajib direhab. Dia tidak ditahan, dia tidak tapi betul-betul dia pecandu. Karena itulah selama dia baru fase sebagai pecandu, segeralah rehab. Karena kalau kita biarkan berlama-lama, tinggal nunggu waktu saja dia akan pindah masuk tahap menjadi pengedar. Kalau sudah pengedar, dia tidak bisa langsung direhab, Pak. Dia harus mempertanggungjawabkan dulu perbuatannya, masuk penjara dulu, Pak. Berhadapan dengan hakim di pengadilan, hakim menjatuhkan vonis, nanti setelah vonis baru direhab. Tapi kalau dia masih taraf, baru-baru pakai sebulan 2 bulan, dia pecandu dan kita deteksi dia, ajak. Jadi kalau misalnya Mas Edi punya teman sampaikan informasi ini, sahabat Detik Sumsel sekalian, kalau tahu saudaranya, kalau sayang dengan dia, teman, bantu dia, ajak dia, bujuk dia untuk mau direhab. Di BNN, kalau orang datang untuk rehab, jangan khawatir. Namanya akan tersebar. Nama tempat kerja itu kita rahasiakan. Kemudian kalau seorang pecandu datang ke BNN tidak akan diproses hukum. Kemudian semua rehab di BNN gratis. Dan kalau kita datang ke BNN, misalnya orang tua membawa anaknya ke BNN, pertama itu pecandu itu akan kita assessment dulu. Apakah dia masuk adiksi atau kecanduan ringan, sedang atau berat. Kalau kita hasil assessment itu dia baru adiksi di tahap ringan dan sedang, itu tidak perlu rawat inap, Mas Edi. Dia hanya rawat jalan aja. Nanti kita bikin program, waktu kunjungnya, kapan, terserah. Kalau misalnya dekat, ada 9 BNNK, 1 BNNP, mana yang dekat rumahnya. Waktu terdekat di mana. Semuanya bisa itu, Pak ya? Bisa. Kalau dari kabupaten kota yang ada di Sumsel bisa ya. Kalau memang kebetulan dari 15 kabupaten kota baru 9 yang ada BNNK. Berarti ada target dari Bapak untuk ke depan melengkapi menjadi 17 kabupaten. Dari sekarang baru tersedia 9 kan? Iya. Itu kalau terbentuknya BNNK itu sangat tergantung kepada keinginan dari kepala daerah. Karena untuk pembentukan BNNK mungkin lahan, bangunan, dan anggaran 1 tahun mungkin butuh bantuan, dan yang paling penting adalah pergeseran pegawai ASN. Tidak mungkin bentuk lalu semua dari pusat, tidak mungkin. Nanti pelan-pelan dilengkapi dari pusat. Tetapi dari keinginan dari kepala daerah itu faktor yang sangat menentukan adanya BNNK di kabupaten kota. Apa kebanyakan mereka itu takut karena misalkan mau direhab itu takut nanti kalau ditangkap dan sebagainya gitu, apa gimana Pak? Kok mereka kan banyak tuh pemakai itu, tapi agak takut itu mau ke BNN. Biasanya gimana Pak kalau penelitiannya itu? Kalaupun gini Mas Edi, kalau kita misalnya ada penangkapan, kita nangkap misalnya kita ngerebek ada pengedar, ada ini, lalu ada 5 orang Pak, 5 orang kita tangkap. Nanti hasil pemeriksaannya itu ternyata ada 1 atau 2 orang yang memang tidak tahu apa-apa dalam jaringan itu, dan dia cuma ikut-ikutan saja. Dan pada saat kita tes urin, dia positif. Nah, yang sudah dalam penangkapan itu aja, kalau dalam pemeriksaan dia tidak terlibat dalam jaringan itu, kebetulan dia ada di TKP, itu akan kita lakukan TAT, Tim Assessment Terpadu. Tim Assessment Terpadu itu ada dari penyidik,
kemudian dari jaksa penuntut umum, ada dari psikolog, ada dari dokter untuk asesmen medis, kemudian ada dari Bapas kalau misalnya dia masih anak-anak. Dari Bapas sebagai. Kemudian kalau di BNNP yang mimpin saya. TAT itu yang pimpin saya, tim asesmen terpadu. Nah, kita di situ kita bahas duduk kasusnya, kita lakukan asesmen hukum, asesmen medis, kemudian kita lihat duduk masalahnya. Kalau memang semua memberi saran, kemudian dari JPU juga memberi saran, dari penyidik, pengawas penyidik juga memberi saran, saya juga lihat, nanti kita putuskan apakah yang bersangkutan ini direhab atau tidak. Kalau di SEMA, surat edaran Mahkamah Agung, kalau dia pemakai dan barang bukti yang ada padanya kurang dari 1 gram, itu dia direhab. Kurang dari 1 gram ya? Ya, tapi ada kadang-kadang kurang dari 1 gram, tapi dia masuk dalam jaringan. Maksudnya dia ikut beli, ikut mengedarkan, itu tetap masuk dalam jaringan. Tapi kalau pada saat ditangkap, dia ada di situ, kemudian dia tes urin positif, barang yang ada di dia kurang dari 1 gram, dia akan ditetapkan untuk direhab tapi tidak diproses hukum lanjut. Itu saja yang penangkapan saja masih bisa kita rehab, Pak. Apalagi kalau orang yang datang langsung tanpa ada penangkapan, datang langsung ke BNN, Pak bantu saya Pak, hidup saya sudah hancur Pak, saya udah nggak bener ini Pak, tolong bantu Pak, saya nggak bisa sendiri. Itu pasti dipastikan tidak akan diproses hukum. Gitu. Biasanya berapa lama Pak tahapan untuk rehab itu? Tergantung Pak, masing-masing orang itu beda-beda, kecanduannya pun beda-beda. Kemudian sering, yang jelas semakin cepat kita deteksi seseorang pakai narkoba, ya semakin mudah Pak untuk proses rehabnya Pak. Saya pernah punya pengalaman di Kalimantan Utara, seorang guru mengkhawatirkan kepala sekolah SMK negeri, dia lihat ada beberapa muridnya yang perilakunya berubah. Dia koordinasikan BNN, waktu itu kelas 2 mau naik kelas 3. Dia koordinasi kita, oke, kita bikin acara penyuluhan narkoba, habis itu baru tes urin. Tidak harus semua murid. Ada berapa suspek ibu, nanti kita dampingi yang bukan suspek. Jadi waktu itu kita sisihkan 20 orang yang jadi suspek, kemudian yang kita curigai, habis penyuluhan, lalu panggil secara random, lalu ada 20 lagi pendamping, kita samarkan. Dan terjaring 19 siswa. 19 siswa langsung kita assessment, rupanya mereka semua baru adiksi ringan. Mereka baru coba-coba pakai sebulan, 2 bulan, paling lama 3 bulan. Itu pun mereka baru pakai cuman weekend, kumpul uang jajan, lalu mereka beli 100.000 pakai barang-barang gitu. Nah, jadi barulah mereka baru 3 bulan. Itu setiap kali rehab itu guru BK dan kepala sekolahnya ngantar ke BNN, memastikan keselamatan anak-anaknya ini. Dan alhamdulillah Mas Edi, baru cuma 8 pertemuan saja, sekitar 3 minggu mereka sudah kuat, sudah pulih. Itulah gunanya kita secepat mungkin mendeteksi dini seorang pecandu dan langsung ajak ke BNN atau ke balai rehab mana saja untuk kita lakukan rehabilitasi dan dia pulih. Selain yang resmi ya Pak ya, dari BNN berarti ada rehab yang maksudnya yang swasta lah. Ada nggak gitu kira-kira Pak? Misalkan biasanya masuk ke swasta bayar tapi gitu. Iya. Ada itu berarti Pak? Ada. Kalau tadi data yang saya bilang pecandu kita itu 3,3 juta Pak. 3,3 juta itu memang tidak mungkin pemerintah semua Pak. Jadi memang pemerintah mendorong rehab itu sukarela dan swadaya sendiri. Artinya muncul dari kesadaran secara sukarela dan memang atas kemauan sendiri dan biaya sendiri. Karena kayaknya tidak mungkin pemerintah menanggung semua biaya rehab 3,3 juta orang. Kalau di Sumsel itu 435.000 orang, kalau saya hitung ya Mas Edi ya, kemampuan kita rehab dengan semua yayasan yang swasta, rumah sakit Ernaldi, mungkin sekitar 1.000, ya udah taruhlah hebatnya 2.000 setiap tahun. Setiap tahun. Itu butuh 200 tahun untuk membereskan 400.000.
Dengan catatan Mas Edi tidak ada pemakai baru. Dengan catatan tidak ada pemakai baru. Dengan asumsi waktu kita rehab semuanya pulih, berhasil. Padahal pada kenyataannya tingkat kepulihan itu semua tergantung dari yang bersangkutan. Jadi kita tidak pernah bilang, tadi mungkin Mas Edi bilang, kok pulih? Kita nggak pernah bilang sembuh loh Mas. Pulih. Agak aneh ya. Karena seorang udah jadi pecandu, itu tidak akan sembuh. Kita katakan pulih. Kalau kita asumsikan dengan penyakit itu seperti hipertensi, gula. Kalau dia mengikuti anjuran dokter, jaga makanan, olahraga yang cukup, istirahat yang cukup, tidak boleh terlalu capek, kondisi kesehatannya akan terjaga. Sama juga dengan pecandu. Kalau dia sudah selesai rehab, dia harus komitmen, jangan begini, jangan begini, jangan begini. Kalau dia keluar dari komitmen, kemungkinan dia akan jatuh lagi. Oke, itu namanya kita namakan relapse. Gitu. Jadi semuanya tergantung yang bersangkutan untuk berkomitmen. Dan seorang pecandu atau mantan pecandu harus punya awareness yang lebih karena dia punya risiko untuk jatuh lagi berkali-kali lipat daripada orang yang tidak pernah pakai. Oke. Gitu. Siap. Ini sudah cukup banyak Pak ya. Hari ini obrolannya. Untuk terakhir Pak, ini mungkin pesan untuk sahabat Detik Sumsel. Seberapa bahaya narkoba ini dan harus dihindari untuk teman-teman sahabat Detik Sumsel Pak? Udah jelas narkoba itu semua udah tahu bahaya. Tapi saya sampaikan narkoba ini bahayanya tidak seketika. Malah sebagian kalau misalnya kita lihat sebelum dia bahaya itu datang, malah kenikmatan yang dia datangkan. Ini bahayanya narkotika. Ini jahatnya narkotika. Dan kalau bahan kimia asing yang kita izinkan untuk masuk ke otak dan mempengaruhi saraf pusat, berarti kita bermain-main dengan otak kita. Otak kita lah yang mengatur semua badan kita, yang mengarahkan badan kita. Ya, dengan pakai narkoba, ya semua cita-cita, semua kehidupan kita dipastikan pasti akan rusak. Apa yang kita impikan, apa yang kita ingin kita raih, saya jamin pasti tidak akan tercapai. Sudah banyak cerita kehancuran seseorang kalau bila pakai narkoba. Dan sudah banyak juga cerita setelah dia melepaskan diri dari narkoba, dia bangkit. Itu banyak juga ceritanya. Kita mungkin bisa punya cerita Ari Lasso yang dulu hancur, dia bisa lepas, dia bangkit lagi. Mungkin kalau Gen Z dengar Coki Pardede, itu bisa jadi contoh. Mungkin Kakak Sleng, tapi ada juga contoh yang tidak bisa melepaskan diri sampai sekarang, sampai sudah tua. Mungkin musisi yang hebat kita, Faris, jatuh terus. Nah, seperti itulah. Mungkin kurang berkenan. Kita doakan supaya dia bisa pulih dan dia kuat. Dan kita semua profesi itu punya risiko untuk jadi pecandu. Saya ingatkan, saya sampaikan bahwa kalau kita ketemu dengan pecandu, yang pertama tindakan kita adalah kita jangan menghakimi. Besarkan hati dia, bujuk untuk mau rehab. Dia itu tidak tahu jalan dia menuju ke jurang. Saya juga pada kesempatan ini sering saya sampaikan bahwa tes urin itu jangan ditakuti. Tes urin itu cara negara menyelamatkan warga negaranya. Saya kalau mau operasi, saya bilang ini cara negara menyelamatkan warga negaranya. Kita menyelamatkan saudara-saudara kita yang dia jalan dengan tutup mata tapi menuju jurang. Dia nggak tahu jalan dia menuju kehancuran. Makanya kita pakai tes urin untuk mendeteksi dia pakai narkoba sedini mungkin untuk segera kita rehab. Dan yang tadi saya sampaikan, ajaklah rehab di BNN itu gratis. Tidak semua rehab itu harus rawat inap. Semakin cepat kita tahu bahwa dia pakai narkoba, semakin gampang kita untuk memulihkan saudara kita yang pecandu. Mungkin itu. Terima kasih Pak Brigjen Besar, teman-teman, sahabat Detik Sumsel. Demikianlah bincang-bincang kita hari ini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Edi.